Mohon izin bertanya, bagaimana jika seorang ayah selalu berkata kasar dalam menasehati anak? Apakah itu termasuk tidak adanya rahmat dan kasih sayang? Mohon pencerahannya, Ustaz. Masya Allah. Iya. Kekasaran kepada anak, ya, itu sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Dan mesti harus dihindari. Hindari kekasaran terhadap anak. Jauh sebelum ada Komisi Perlindungan Anak, itu ya. Ada Komisi Perlindungan Anak karena banyak anak yang mendapatkan kekerasan dan kekasaran. Ya, itu dalam Islam sudah ada. Islam jauh sebelumnya sudah memberikan satu aturan. Lihat ada firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Atas rahmat Allah lah kalian berlemah lembut. Kalian berkasih sayang. Jadi ayah dan ibu yang menyayangi anak itu karena rahmat Allah. Oke. Tanpa ada rahmat ini nggak bisa menyayangi kita. Maka selalulah minta kepada Allah rahmat. Allahumma arhamni. Allahumma arhamni. Allahumma arhamna. Itu. Ya. Rahmat inilah yang membuat kita bisa menyayangi anak. Saling menyayangi anak, menyayangi ayahnya. Dan anak yang dibesarkan dengan kekerasan, dia akan sulit untuk berlemah lembut. Dia akan kasar juga, akan keras. Bagaimana pola kita? Tapi kebanyakan orang tua punya alasan. Alasannya apa? Anakku kalau tidak saya kasari, tidak saya bentak, nggak dihukum, nggak dipukul, nggak dicubit, nggak dihanger, nggak bergerak. Nah, ini mental block. Ya, mental block. Pola pikir yang salah tapi dipertahankan. Mestinya dia berpikir, bagaimana caraku menyuruh, melarang, ya, tanpa kasar dan anak bergerak. Ya. Kalau pola pikir orang tua itu selalu berpikir bagaimana caranya, bukan mempertahankan yang salah. Kasar salah kok dipertahankan dengan alasan anakku kalau nggak bergerak, nggak dibentak, nggak bergerak, nggak patuh. Ini akhirnya dia nggak akan pernah mencari cara untuk mencari cara yang lebih bijak, lebih hikmah, lebih lemah lembut. Ada nggak cara yang lain ya? Kenapa nggak sharing dengan orang tua yang lain yang mungkin sudah punya cara yang jitu? Ya. Ada pola pikir yang harus diubah. Ya. Jangan mempertahankan yang salah, yang kasar, yang keras. Ya. Akan tapi bagaimana caranya? Dengan hikmah anakku bisa bergerak, bisa patuh, bisa melakukan. Betul. Karena ayat itu tadi berkelanjutan, fabima rahmatim minallahi lintalahum. Atas rahmat Allah lah engkau berlemah lembut, berkasih sayang kepada mereka. Engkau ya orang tua bisa berkasih sayang, berlemah lembut pada anak itu karena rahmat Allah. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min haulik. Kalau engkau kasar, keras hati, mereka akan lari darimu. Anak akan lari dari kita. Sebelum lari secara fisik, jiwanya sudah nggak menyatu, nggak bisa menyatu dengan ayahnya, nggak menyatu dengan ibunya yang kasar. Sudah saya tulis kemarin hari Jumat, perusak hubungan orang tua dengan anak itu adalah kekasaran, dibentak, diancam, dihukum, dipukul, dimaki, dilabeli anak nakal, anak kurang ajar. Itu semuanya merusak. Kalau sudah dalam persepsi anak, ayah dan ibu jahat, ayah dan ibu galak. Nah ini, anak akhirnya ketika ayahnya atau ibunya datang, dia pergi. Ya. Menjauh. Sebelum
Ini menjauh secara fisik, menjauh secara hati, jiwanya sudah nggak menyatu, sudah nggak respect. Karena dia sudah punya persepsi, ayahku galak, ibuku galak, jahat. Karena aku selalu salah, dimarahin, diomelin, dihukum, dibentak, dimaki. Dan itu hari-hari. Ya, hari-hari begitu. Nah, itu bahaya, sangat berbahaya. Dan akhirnya anak ketika sudah gede, ya, sudah besar, maka dia akan berani mengambil risiko dengan menjawab, melawan, baik secara fisik maupun dengan lisannya. Akan berani. Ya, masih kecil dia masih nurut, masih patuh karena takut. Tapi udah gede dia akan berani. Dan itu yang terjadi. Kita nggak mau kehilangan anak di masa usia dewasanya. Jangan sampai kehilangan anak di masa dewasanya. Wallahu a'lam bishawab.